izin kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya tadi menyampaikan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya, maka saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Menteri Sosial kepada Bapak Presiden dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah untuk menjaga kehormatan Bapak Presiden yang selama ini kita kenal sebagai pemimpin yang memiliki reputasi, komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu alasan yang pertama yang saya ingin jaga, jadi supaya semua baik. Yang kedua adalah, alasan saya juga adalah agar tidak menjadi beban bagi Presiden, dan sekaligus dia mengganggu konsentrasi Bapak Presiden dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang tidak ringan. Jadi kalau misalkan saya tersangka lalu kemudian masih ini kan, itu kan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima. Dan kemudian alasan yang ketiga adalah bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK, dan sekaligus saya ingin berkonsentrasi mengikuti proses hukum yang ada di KPK sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan dengan sebaik-baiknya. Itu surat yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, juga tentu saya mohon doa agar supaya saya dapat menjalani proses hukum ini. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Menteri Sosial. Dan sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf bila mana di dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Menteri Sosial ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi itu tadi yang saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, pengunduran diri. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya keluar, di samping saya Jumatan di luar juga, saya sudah mengirimkan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Airlangga, sekaligus yang intinya adalah juga hal yang sama. Yang intinya adalah saya menyampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan organisasi saya izin menyampaikan permohonan pengunduran diri dari pengurus DPP Partai Golkar. Juga jadi mundur dari sebagai Menteri Sosial, saya juga menyatakan mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar. Alasannya adalah dalam kerangka untuk menjaga marwah dan martabat Partai Golkar sebagai partai yang berikhtiar untuk menunjukkan kepada masyarakat sebagai partai yang bersih dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Itu jelas semua. Yang kedua adalah agar tidak menjadi beban bagi Partai Golkar yang sedang berjuang menghadapi pemilu, baik pileg maupun pilpres. Dan yang ketiga, hal sama sebagai warga negara, tentu saya akan menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK, dan saya berkonsentrasi untuk mengikuti seluruh proses-proses yang ada. Saya kira itu yang dua hari ini, dan saya sudah sampaikan semuanya. Dan di sini saya kembali karena saya sudah janji kepada saudara setelah Jumat saya akan menyampaikan. Saya kira itu aja intinya hari ini. Apa respon Presiden? Tentunya Bapak Presiden tadi sudah saya katakan, Bapak Presiden, ini demi untuk bangsa kita harus mengedepankan yang lebih besar. Kita tidak boleh yang namanya jabatan itu adalah urusan Tuhan. Kapan saja, di mana saja itu diambil, dan ada ayatnya, itu ada. Jadi persoalan kehormatan, diberi kehormatan atau tidak itu urusan Allah. Dimuliakan orang atau tidak dimuliakan itu juga urusan Allah. Jadi kita pasrahkan kepada Allah dan saya akan jalani. Apakah sudah membicarakan pengganti Pak dengan Pak Presiden? Enggak, jadi itu urusannya nanti Presiden. Kalau misalkan itu masih diberikan kepada kader Partai Golkar, berarti tentu Presiden bicara dengan Ketua Umumnya. Nah, itu tergantung kepada Presiden. Tetapi saya bilang tadi, karena saya sudah mundur, supaya urusan-urusan kemiskinan ini tidak terbengkalai,
apalagi prestasi yang kita sudah capai ini menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit, dan target kita pada akhir tahun ini itu dari 9,82% kita akan tekan menjadi 9%. Dan saya katakan kepada Bapak Presiden, tidak begitu sulit karena infrastrukturnya kita sudah bangun sedemikian rupa sebagai sebuah sistem. Jadi siapapun nanti yang ganti, ya pesan saya adalah urusan orang miskin adalah urusan kemanusiaan. Ya betul-betul kita harus konsentrasi, dan ketika itu ya kita jangan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Itu aja ya. Saya izin menyampaikan permohonan pengunduran diri dari pengurus DPP Partai Golkar. Juga jadi mundur dari sebagai Menteri Sosial, saya juga menyatakan mundur ya dari kepengurusan DPP Partai Golkar. Alasannya adalah dalam kerangka untuk menjaga marwah dan martabat Partai Golkar sebagai partai yang berikhtiar untuk menunjukkan kepada masyarakat sebagai partai yang bersih dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Itu jelas semua. Yang kedua adalah agar tidak menjadi beban bagi Partai Golkar yang sedang berjuang menghadapi pemilu, baik pileg maupun pilpres. Dan yang ketiga, hal sama sebagai warga negara, tentu saya akan menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK, dan saya berkonsentrasi untuk mengikuti seluruh proses-proses yang ada. Ya, saya kira itu yang dua hari ini, dan saya sudah sampaikan semuanya. Dan di sini saya kembali karena saya sudah janji kepada saudara setelah Jumat saya akan menyampaikan. Saya kira itu aja intinya hari ini. Apa respon Presiden? Ya tentunya Bapak Presiden tadi ya sudah saya katakan, Bapak Presiden, ini demi untuk bangsa kita harus mengedepankan yang lebih besar. Ya kita tidak boleh yang namanya jabatan itu adalah urusan Tuhan. Kapan saja, di mana saja itu diambil, dan ada ayatnya itu ada. Jadi persoalan kehormatan, diberi kehormatan atau tidak itu urusan Allah. Dimuliakan orang atau tidak dimuliakan itu juga urusan Allah. Jadi kita pasrahkan kepada Allah dan saya akan jalani. Apakah sudah membicarakan pengganti Pak dengan Pak Presiden? Enggak, jadi itu urusannya nanti Presiden. Kalau misalkan itu masih diberikan kepada kader Partai Golkar, berarti tentu Presiden bicara dengan ketua umumnya. Nah itu tergantung kepada Presiden. Tetapi saya bilang tadi, karena saya sudah mundur, supaya urusan-urusan kemiskinan ini tidak terbengkalai, apalagi prestasi yang kita sudah capai ini menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit, dan target kita pada akhir tahun ini itu dari 9,82% kita akan tekan menjadi 9%. Dan saya katakan kepada Bapak Presiden, tidak begitu sulit karena infrastrukturnya kita sudah bangun sedemikian rupa sebagai sebuah sistem. Jadi siapapun nanti yang ganti, ya pesan saya adalah urusan orang miskin adalah urusan kemanusiaan. Ya betul-betul kita harus konsentrasi, dan ketika itu ya kita jangan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Itu aja.